Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erinda Mayanti dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tokoh pemikiran Islam yaitu Umar Chapra. Pertama, tentang biografi. Umar Chapra lahir pada tanggal 1 Februari 1933 di Pakistan. Ayahnya bernama Abdul Karim Chapra. Pada tahun 1962, beliau menikahi seorang wanita yang bernama Khairunisa Zainab Mulia. Dari pernikahan tersebut, beliau dikaruniai 4 orang anak yang bernama Maryam, Anas, Sumayyah, dan Aiman. Umar Chapra merupakan salah satu seorang tokoh ekonomi Muslim dari Pakistan. Beliau terkenal karena kontribusinya mengenai perkembangan ekonomi Islam selama 3 dekade ini. Dengan berkat kontribusi beliau di bidang ekonomi Islam, pada tahun 1960 beliau mendapatkan anugerah dari IDB atau Islamic Development Bank dalam bidang ekonomi Islam dan King Faisal International Prize di bidang kajian Islam. Selanjutnya yaitu karya-karya Umar Chapra di bidang ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan 5 buku terkenal beliau di bidang ekonomi Islam. Yang pertama, Al-Quran dan Tantangan Ekonomi. Buku ini menjelaskan ketika sistem ekonomi sosialis dan juga kapitalisme runtuh, Umar Chapra mengajukan bahwa Islamlah sebagai alternatif yang tepat untuk menciptakan kesejahteraan manusia. Yang kedua, Al-Quran menuju sistem moneter yang adil. Buku ini menjelaskan implikasi atau dampak dari riba menyebabkan rusaknya moralitas dan juga peradaban manusia. Kemudian yang ketiga, sistem moneter Islam. Buku ini menjelaskan tentang penghapusan riba dan penerapan sistem yang baru yang lebih tepat, yaitu sistem moneter Islam. Yang keempat, reformasi ekonomi, sebuah solusi perspektif Islam, di mana buku ini menjelaskan tentang analisis Umar Chapra terhadap krisis keuangan yang parah yang terjadi di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Kemudian yang kelima, Masa Depan Ilmu Ekonomi, sebuah tinjauan Islam. Buku ini menjelaskan gagalnya sistem ekonomi konvensional karena mengadopsi riba sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam bidang ekonomi. Pikiran ekonomi Umar Chapra. Yang pertama, konsep falah dan hayatan thayyiban. Konsep falah dan hayatan thayyiban merupakan inti dari tantangan ekonomi di negara-negara muslim, di mana konsep ini menuntut peningkatan moral, persaudaraan dan keadilan sosioekonomi, pemanfaatan sumber daya langka untuk mengentaskan kemiskinan, dan meminimalkan kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Kemudian Umar Chapra menawarkan solusi untuk mengatasi permasalahan di bidang ekonomi di negara-negara muslim. Yang pertama, mekanisme filter terhadap pemanfaatan sumber daya langka sehingga tercipta efisiensi. Yang kedua, sistem motivasi penggunaan agar sesuai dengan mekanisme filter. Yang ketiga, rekonstruksi sosioekonomi dan mengaktualisasikan hayatan thayyiban. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter telah ditetapkan sejak zaman Rasulullah, di mana adanya pelarangan riba dan tidak digunakannya sistem bunga serta ihtikar. Umar Chapra mengajukan mekanisme kebijakan moneter itu terdiri dari 6 elemen. Yang pertama, target pertumbuhan M dan MO, di mana M adalah peredaran uang dan MO adalah uang berdaya tinggi, sehingga antara M dan MO harus sesuai dan harus berorientasi terhadap kesejahteraan sosial. Yang kedua, sistem publik terhadap deposito. Yang ketiga, cadangan wajib resmi. Yang keempat, pembatalan kredit. Yang kelima, alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai, di mana alokasi ini harus ditujukan untuk kemaslahatan secara umum. Yang keenam, teknik lain yang tepat, di mana pentingnya moral harus sebagai kunci dari teknik-teknik yang sudah diajukan sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Umar Chapra itu lebih menekankan kepada pentingnya moral, karena moral dapat membedakan sistem ekonomi konvensional dan juga sistem ekonomi Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Saya Diayu Lestari dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang konsep hidup sumber daya manusia syariah dan keuangan publik Umar Chapra. Yang pertama, konsep hidup sumber daya manusia syariah. Sumber daya manusia yang menopang industri keuangan syariah memang kerap menjadi sorotan. Industri ini memiliki basis ideologi dan filosofi. Industri keuangan syariah adalah entitas bisnis yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islami, khususnya dalam hal keseimbangan dan keadilan. Oleh karena itu, industri keuangan syariah, khususnya dalam industri perbankan syariah, dinamakan makosid syariah yang bertujuan untuk pemeliharaan agama, akal budi, jiwa, harta, dan keturunan. Maka sudah seharusnya industri perbankan syariah didukung oleh SDM yang mumpuni dalam hal menjaga serta memperjuangkan apa yang menjadi tujuan syariah tersebut secara istiqomah dalam setiap aktivitas bisnisnya. Dr. Umar Chapra ketika ditanya oleh Ketua STEI SEBI Sigit Pramono, SEAK MSACC, apakah Indonesia sudah melakukan pengembangan ekonomi Islam di jalan yang benar, beliau menjawab dengan pertanyaan where you wish to go. Kalau tujuannya hanya untuk fulfill the demand of market, mungkin tercapai. Tapi kalau mencapai yang mendasar, implementasi syariah dalam ekonomi untuk mencapai makosid syariah bisa dikatakan belum tercapai. Benang merah dari itu semua adalah perlu adanya penyelurusan antara konsep hidup sumber daya manusia syariah berdasarkan tuntunan makosid syariah agar dapat teraplikasi dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Selanjutnya, keuangan publik Umar Chapra. Keuangan publik di sini itu ada dua, yang pertama zakat dan yang kedua pajak lainnya. Yang pertama zakat. Zakat merupakan kewajiban religius sebagai seorang muslim yang harus dikeluarkan sebagai proporsi tertentu terhadap kekayaan atau output bersihnya. Zakat harus dikeluarkan untuk orang-orang yang tidak mampu dan untuk menyimpan pelatihan dan modal unggulan yang baik sebagai kredit yang bebas bunga atau sebagai bantuan untuk membuat mereka mampu membentuk usaha-usaha kecil yang sehingga dapat membuat berusaha sendiri. Yang kedua, pajak lainnya. Dengan dijadikannya hasil penerimaan zakat, pemerintah Islam membutuhkan sumber daya lain untuk menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif. Pada masa Nabi dan para sahabat, sumber pendapatan bersumber dari pajak, seperti kharaj, jizyah, usur, fai, dan tarif cukai. Perekonomian pada masa itu bertumpu pada pertanian. Berbanding terbalik dengan para ulama klasik yang tidak membolehkan adanya pemberlakuan pajak karena pemerintahnya yang korup. Para ulama klasik mendukung pemberlakuan pajak yang adil dan selaras dengan semangat Islami. Sistem pajak yang adil harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, pajak yang dipungut harus digunakan untuk membiayai hal-hal yang benar-benar diperlukan dan untuk mewujudkan makosid. Yang kedua, beban pajak tidak boleh memberatkan orang lain. Dan yang ketiga, hasil dari pemungutan pajak harus dibelanjakan secara hati-hati sesuai dengan tujuan awal dari pengumpulan pajak tersebut. Kasih rasa cintamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amiratul Mu'amanah dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelanjaan Umar Chapra. Prinsip umum untuk membantu memberikan dasar yang rasional dan konsisten mengenai belanja publik ada 6, yaitu pertama, kriteria utama untuk semua alokasi pengeluaran adalah sejahteranya masyarakat. Kedua, penghapusan kesulitan hidup dan penderitaan harus diutamakan di atas penyediaan rasa tentram. Ketiga, kepentingan mayoritas harus didahulukan di atas kepentingan minoritas yang lebih sedikit. Keempat, pengorbanan individu dapat dilakukan untuk menyelamatkan pengorbanan atau kerugian publik. Yang kelima, siapapun yang menerima manfaat harus bertanggung jawab. Yang keenam, sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tidak dapat terpenuhi juga merupakan suatu kewajiban untuk pengadaannya. Selanjutnya yaitu kebijakan moneter. Yang pertama, target pertumbuhan dalam peredaran uang dan high power money atau uang dalam sirkulasi dan deposito pada bank sentral. Kedua, saham publik terhadap deposito untuk unjuk uang giral. Ketiga, yaitu cadangan wajib resmi. Yang keempat, pembatasan kredit. Kelima, alokasi kredit yang beralokasi pada nilai. Keenam, teknik yang lain
seperti kontrak personal, konsultasi, dan rapat-rapat dengan bank komersial. Sayang kasih Rasul cintamu.